Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, dalam program Roni Metafisika. Di mana saya akan selalu, ketika belajar tentang namanya metafisika, kita akan membahas bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang bagaimana tentang bisnisnya, keuangannya, hubungannya, dan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting sekali bagi Anda sebagai seorang profesional, adalah membahas atau mendiskusikan tentang bos Anda atau supervisor Anda. Kalau misalnya kita berbicara tentang namanya bos atau supervisor, terkadang bagi beberapa orang yang mungkin di dalam beberapa level mengatakan, wah bos itu terlalu jauh. Mungkin itu yang dipikirkan sama mereka adalah bos yang paling besar. Tetapi yang di sini kita akan belajar yaitu adalah bagaimana atasan Anda secara langsung. Atasan Anda secara langsung ini adalah atasan, bisa jadi kalau Anda level masih staff, bisa berarti menjadi seorang supervisor. Apabila supervisor, maka atasan Anda adalah seorang manajer. Nah, inilah yang akan kita bahas dan bagaimana pengaruh mereka di dalam tahun 2025. Apakah mereka menjadi lebih baik lagi ataupun mereka menjadi lebih buruk atau lebih menyeramkan daripada sebelum-sebelumnya. Yuk mari kita lihat pada layar di belakang saya ini. Nah, bagi seorang bos itu sama juga seperti orang tua. Nah, bagi orang tua ataupun juga bagi seorang bos atau atasan, ya kita bilang di sini ada supervisor, maka setiap supervisor pasti punya gaya kepemimpinan mereka masing-masing. Anda juga mungkin pernah menjumpai namanya supervisor ataupun dari atasan Anda yang sangat baik sekali. Jadi ketika Anda masuk ke dalam perusahaan dan Anda masuk dan merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh atasan Anda mungkin akan merasakan, wah saya akan kerja lama di sini. Saya dapat menampilkan seluruh kreativitas saya di sini. Saya dapat melakukan hal-hal yang jauh mungkin orang lain tidak dapat melakukan berkreasi di sini karena saya mempunyai atasan yang bisa mendukung saya. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan ketika mereka pindah dan belakangan ini saya mengamati beberapa CV ketika mereka mengajukan pekerjaan dan saya melihat salah satunya adalah lama mereka bekerja. Ketika saya melihat kenapa mereka ada beberapa orang yang suka lompat-lompat kerjanya, bahkan sebelum 1 tahun mereka lompat. Tetapi yang kita lihat adalah kenapa mereka lompat. Kenapa mereka bisa bertahan kadang-kadang di dalam satu perusahaan bisa sampai lama sekali. Dan lama di sini ukurannya bukan sampai dengan puluhan tahun. Tetapi kalau kita menyesuaikan dengan generasi yang ada zaman sekarang, ukuran 5-6 tahun itu sudah sangat lama untuk generasi Gen Z ya. Jadi kalau kita melihat untuk Gen Z yang bisa bertahan sampai dengan 5 tahun, mereka sudah sangat luar biasa kalau mereka sudah bekerja ya. Tapi kalau misalnya generasi milenial dan mereka sudah bekerja sampai dengan 10 tahun, maka kita juga dapat mengatakan itu adalah pekerjaan yang sangat lama buat mereka. Tetapi kalau kita bercerita ini soal tentang baby boomers dan generasi X, rata-rata mereka bekerja itu biasa sampai 15 tahun, 20 tahun di dalam satu perusahaan yang sama. Sesebel-sebel apapun mereka dengan perusahaan mereka, mereka tetap bertahan di sana. Nah, seorang supervisor itu pasti mempunyai suatu elemen-elemen di dalam diri mereka sesuai dengan tanggal lahir mereka. Dan ini yang akan mempengaruhi gaya kepemimpinan mereka. Apakah mereka akan menjadi seorang yang galak sangat luar biasa atau menjadi seorang yang baik dengan sangat luar biasa. Mari kita lihat beberapa hal yang menjadi kunci menjadi seorang atasan. Yang pertama adalah menjadi seorang supervisor yang visioner. Jadi ketika Anda mempunyai harapan Anda seorang bos yang ideal, seorang atasan yang ideal, bukan hanya bercerita bagaimana mempunyai pengalaman yang banyak di dalam bidang yang Anda masuki. Anda tidak mengharapkan seorang bos yang pastinya sangat-sangat hebat sekali di dalam bidang teknis. Karena mungkin dia dapat bertanya lagi dan mereka dapat mencarinya melalui dari situs mesin pencari. Tetapi mereka membutuhkan suatu bos yang dapat berpikir secara jangka panjang. Mereka butuh seorang atasan yang dapat berpikir secara lebih jauh lagi daripada mereka. Dan itu akan menuntun mereka di dalam pekerjaan mereka. Jadi ketika atasan mereka dapat berpikir jauh lebih jauh, maka yang mereka kerjakan akan jauh melampaui dari apa yang diharapkan saat ini. Karena harapan mereka adanya di masa depan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika atasan mereka tidak dapat melihat di masa depan. Bukan seorang visioner, cenderung kepada orang-orang yang cenderung berpikir secara rasional pada saat ini. Maka kebanyakan dari staf-stafnya, terutama generasi Z yang ada, akan menjadi bosan dengan mereka dan akhirnya tidak cocok dengan lingkungan pekerjaan yang ada dan memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan.
Di dalam perusahaan pasti butuh namanya darah-darah muda. Artinya mereka butuh orang-orang dengan kelahiran tahun-tahun muda. Tetapi apabila atasan mereka tidak bisa melakukan hal itu semua, maka akan ditinggalkan oleh generasi yang baru saat ini. Yang kedua, mereka juga membutuhkan seorang leader, seorang supervisor yang justru sangat suportif bagi mereka. Support di sini bukan berarti Anda langsung dibantu di dalam segi pekerjaan, tetapi mendukung bukan hanya dari segi pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan secara teknis yang dilakukan di dalam mereka bekerja, tetapi bagaimana dukungan secara mental itu juga diberikan. Jadi dukungan secara mental ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah nurture atau membina, mengasuh. Jadi ketika mereka mau mengasuh, mereka tahu susahnya di saat awal dan bagaimana orang dapat berproses. Nah, mengasuh ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dan ternyata tidak semua supervisor akan mampu mengasuh ini. Jadi ketika Anda mendapatkan seorang supervisor atasan yang mampu untuk mau mengasuh atau mau mengayomi, maka lebih baik Anda bertahan di sana. Apalagi di saat-saat awal di dalam pekerjaan karir Anda. Nah, pada tahun 2025, apa yang harus diharapkan pada supervisor Anda atau atasan Anda secara langsung? Maka yang pertama, karena kita sudah mengetahui tahun 2025 adalah ular kayu, maka atasan Anda yang super-super misalkan Anda anggap baik, tahun ini justru akan berubah menjadi seorang macan yang ganas. Karena tahun ini memang adalah tahun api. Jadi kalau kita bercerita, kok kenapa bisa tahun api padahal ular kayu? Karena ular itu sendiri adalah elemennya api. Ketika dia dicampuri dengan ada elemen kayu di sana, maka apinya akan menjadi lebih besar. Maka atasan Anda akan menjadi jauh lebih emosional. Lalu bagaimana kalau ada atasan yang cenderung lebih introvert? Ada yang mengatakan, atasan saya bukan seorang yang menggebu-gebu, bukan atasan yang sangat meledak-ledak, tetapi dia adalah seorang introvert. Maka tahun ini akan menjadi orang yang baper. Maka bawa perasaan akan lebih mudah untuk tersinggung. Maka Anda juga harus berhati-hati terhadap atasan Anda di dalam tahun 2025. Karena bisa jadi sesuatu hal yang sudah Anda lakukan sebelumnya bisa hancur seketika karena ternyata ada bawa perasaan. Dan ketika Anda sudah memahami hal ini, bagaimana cara untuk memanage mereka? Maka yang paling mudah adalah cari tahu dulu tanggal lahir mereka, bukan untuk Anda guna-guna dan Anda lakukan sesuatu hal yang tidak baik bagi mereka, tetapi Anda menyadari kepribadian mereka dan bagaimana cara Anda untuk menjadi, apabila Anda seorang bos, Anda orang atasan, bagaimana cara Anda memanage tim Anda. Nah, jadi kenali diri Anda, kenali diri atasan Anda. Maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Terutama bagi karyawan, Anda lah yang harus pertama kali memahami karakter dari bos Anda dibandingkan bos Anda memahami diri Anda terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang bagaimana terkait dari bulan lahir yang terpengaruh terhadap kepribadian mereka dan karakter perilakunya yang ada. Maka jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita akan masih melanjutkan ya tentang diskusi kita mengenai bagaimana atasan. Kalau yang tadi sudah kita bicarakan bahwa tentang atasan, bahwa kita mengharapkan atasan kita bukan hanya dapat memberikan namanya dukungan tentang pengetahuan mereka, pengalaman mereka, tetapi bagaimana dukungan secara mental. Bagaimana mereka dapat mengasuh kita menjadi seseorang jauh lebih baik lagi dari orang yang dulu tidak pernah diperhitungkan sampai menjadi seseorang yang artinya mudah untuk bisa diajak diskusi dan artinya menjadi orang penting di dalam perusahaan. Itu adalah pola-pola pengasuhan yang baik apabila bisa diberikan oleh atasan Anda. Nah, lalu bagaimana orang-orang karakter yang lahir pada bulan Januari? Nanti kita akan lihat ya. Bagaimana apabila dia menjadi seorang atasan dan kalau misalnya Anda adalah seorang tim yang dikelolanya, bagaimana Anda memanage mereka? Yuk mari kita lihat ya. Pada bulan Januari, your boss, your idol. Nah, pada bulan Januari ini ya. Jadi kalau misal kita melihat pada bulan Januari, atasan Anda ini adalah orang-orang yang dapat Anda lakukan di sini adalah yang Anda sukai.
Orang-orang yang lahir pada bulan Januari ini adalah orang-orang yang nanti Anda melihat adalah orang-orang yang mampu untuk bisa dijadikan pegangan, untuk dijadikan untuk sandaran Anda. Tetapi ya, hal yang harus Anda lihat ya, karena Anda kalau misalnya sebagai atasan dan Anda menjadi idola orang lain, maka jangan salah. Banyak orang yang akan cari perhatian dengan Anda. Kalau banyak yang cari perhatian dengan Anda, apa yang akan terjadi? Anda akhirnya menjadi seorang yang tidak objektif. Jadi oleh karena itu apabila Anda menjadi seorang idola, maka pastikan Anda tetap menjaga jaraknya. Walaupun banyak orang yang mau mendekati, Anda jaga jarak dulu. Tujuannya bukan karena Anda tidak mau dekat, tetapi Anda dapat lebih objektif menilai orang. Anda dapat mau dekat dengan semua orang. Anda dapat terlibat dengan semua orang. Lalu kalau misalnya Anda sebagai bawahan atau sebagai tim yang dikelolanya, karena ini adalah atasan Anda dan dia merupakan idola Anda, kalau Anda punya kemampuan untuk mau mendekatinya, maka dekatinya. Apabila ini adalah lawan jenis, bukan berarti harus menjadi pasangan dari bos Anda, tapi bagaimana Anda bisa mendekat dengan dirinya, memahami karakternya, sehingga Anda menjadi orang yang dapat dipercaya olehnya. Bukan berarti menjadi langsung pasangan dari mereka. Nah, kalau misalnya Anda sudah mengenal ini, maka hal yang pertama harus dilakukan kalau misalnya Anda menjadi seorang bos dan Anda ternyata menjadi idolanya, maka yang pertama harus Anda lakukan, yang tadi saya bilang adalah jaga jarak terhadap orang-orang yang berada di sekeliling Anda, terutama tim yang Anda kelola. Yang kedua, setelah Anda menjaga jarak, maka Anda juga harus memastikan pengetahuan Anda tingkatkan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda menjadi idola, dan ternyata harapan mereka jauh lebih tinggi daripada kemampuan Anda yang sebenarnya. Apakah Anda akan menjadi malu? Nah, sebelum Anda malu, maka perbanyaklah ilmu dan wawasan Anda. Karena orang-orang ini juga adalah orang-orang yang juga mau berkembang. Dan atasan ini yang paling menarik dari sifat orang-orang di bulan Januari adalah mereka mau kerja lebih keras. Jadi, pastikan Anda mau bekerja sesuatu, mengusahakan sesuatu yang lebih dengan cara Anda belajar jauh lebih banyak, Anda berusaha, berupaya untuk bisa akhirnya menjadi seorang idola yang betul-betul sesuai dengan harapan dari para tim Anda. Ketika Anda sudah bisa mempelajari sesuatu hal yang jauh lebih banyak lagi, yang ketiga adalah Anda mau memberikan contoh, memberikan arahan. Jadi bukan hanya Anda memberikan dukungan dari segi kata-kata, tapi Anda menjadi contoh mereka. Dan inilah yang mereka tunggu-tunggu dari namanya atasan. Sebagai orang atasan yang lahir pada bulan Januari, Anda mampu untuk melakukan itu semua. Lalu kita lihat bagaimana untuk orang yang lahir pada bulan Februari. Untuk orang yang lahir pada bulan Februari, nah ini akan menjadi masalah. Karena Anda menjadi seorang bos yang dibenci. Nah, apabila Anda menjadi seorang bos yang dibenci, bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dari dua segi pandang ya. Dari kalau misal kita yang pertama, kita melihat dari segi atasan, apabila Anda menjadi seseorang yang tidak disukai, walaupun ini tidak diungkapkan oleh tim Anda, tidak diungkapkan secara verbal, tetapi walaupun juga tidak dilakukan dan ditunjukkan secara langsung, tetapi Anda pun juga menyadari bahwa mereka jauh dari Anda. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan terhadap diri Anda supaya Anda bisa menjadi bos yang bukan dibenci? Kita tidak bercerita bahwa di sini akan menjadi seorang bos yang pasti akan langsung disukai. Tetapi tidak dibenci adalah tujuan yang paling harus menjadi prioritas. Karena apabila dibenci, maka banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan di sana. Nah, yang pertama, yang harus Anda lakukan pertama adalah membangun komunikasi secara efektif. Artinya, Anda juga harus menjalin komunikasi. Baik secara dari mana nih? Kalau bisa kita lakukan meeting, ya. Anda lakukan kedua, kalau memang Anda bisa lakukan briefing, maka Anda lakukan briefing. Itu juga sangat penting. Bagaimana cara Anda untuk bisa menjadi seorang yang akhirnya tidak dibenci? Kedua, walaupun karena misalnya biasa dibenci karena apa? Menjadi seorang diktator. Maka yang kedua, beri kesempatan untuk tim Anda yang berbicara terlebih dahulu. Karena kebanyakan pada tahun ini, Anda ingin menjadi pusat perhatiannya.
Anda yang ingin terlalu melihat yang langsung mau dilihat. Jadi berikan semua orang untuk berbicara terlebih dahulu, Andalah yang berbicara paling terakhir. Dan ini akan membantu Anda memahami tim Anda dibandingkan hanya memberikan namanya instruksi. Jadi ini Anda juga dapat langsung terapkan. Yang ketiga, setelah Anda juga dapat memberikan kesempatan kepada orang lain, maka yang ketiga Anda juga wajib hukumnya untuk memberikan kesempatan. Ya, apabila ada yang melakukan kesalahan, jangan setiap kali Anda langsung menuju namanya penghakiman. Karena kecenderungan dari orang-orang yang lahir bulan Februari, apabila ada yang salah, langsung ditindak dengan tegas, tanpa ada kesempatan, dan kalau bisa langsung dilibas. Nah, inilah yang harus dipikirkan untuk orang-orang yang lahir pada bulan Februari, agar mereka tidak sampai dibenci. Karena kita tahu, seorang pemimpin yang dibenci, dan akhirnya karena mereka tidak dapat melakukan apapun di kantor, inilah yang menjadi masalah ketika mereka berada di luar kantor. Anda tidak mau dong apa yang terjadi ketika Anda di luar dari kantor, dan akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang akhirnya membuat diri Anda terluka, dan akhirnya bermasalah bagi diri Anda berikutnya di masa mendatang. Maka jaga diri Anda mulai dari kantor. Jaga diri Anda untuk bisa memberikan kesempatan bagi orang lain. Kalau misalnya Anda tahu yang namanya surat peringatan pun tidak pernah langsung surat peringatan ketiga. Kalau memang tidak sampai terlalu serius. Selalu ada yang pertama dan yang kedua. Yuk, nanti kita akan masih lanjutkan lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah mengetahui pada saat bulan Januari dan bulan Februari, yuk mari kita lihat bagaimana seorang supervisor, seorang atasan pada yang lahir pada bulan Maret dan juga bulan April. Apakah mereka akan menjadi lebih serius lagi? Apakah mereka akan menjadi seorang sosok yang jauh lebih menakutkan lagi, bahkan lebih menakutkan daripada sebuah monster yang mungkin Anda temukan? Yuk mari kita lihat pada layar di belakang saya ini, ya. Orang-orang yang lahir pada bulan Maret, ya. Orang-orang yang lahir pada bulan Maret adalah orang-orang yang haus akan perhatian. Ya, kalau bos Anda lahir pada bulan Maret, pada tahun ini dia adalah orang-orang yang juga membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi kalau misalnya Anda yang ingin menunjukkan unjuk gigi diri Anda ingin menunjukkan prestasi Anda, hati-hati. Karena bisa jadi bos Anda merebutnya dari Anda. Dan kalau misalkan ternyata ada orang-orang yang ingin bersuara jauh lebih vokal dibandingkan bos Anda, hati-hati, bisa jadi menjadi serangan dari bos Anda berikutnya untuk mematikan karir Anda. Karena dia adalah tipe orang yang ingin mendapatkan perhatian. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu pengakuan. Bagaimana kalau Anda mengambil itu dari mereka? Pastinya mereka akan bertahan. Nah, sebagai seorang atasan, apabila Anda menjadi seorang atasan dan Anda lahir pada bulan Maret dan Anda menyadari tentang hal ini pada diri Anda, maka yang pertama yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda, ya, apabila karyawan Anda mempunyai prestasi yang baik, hal ini bukanlah sesuatu yang mengancam Anda. Karena ini bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi bekal untuk Anda naik level atau promosi. Karena adanya atasan yang baik akan menghasilkan tim yang baik. Nah, kebanyakan yang namanya karir dikerek, ya. Dikerek itu dari atas ke bawah. Jadi kalau yang bawahnya bagus, otomatis Anda juga terkatrol. Kalau Anda mau untuk membina mereka, yang namanya tim Anda juga pasti akan mengakui. Dia juga pasti akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Asalkan Anda juga memberikan kesempatan. Asalkan Anda juga memberikan ruang bagi mereka.
Jadi jangan takut itu berupa namanya suatu ancaman karena Anda juga akan dapat terbantu. Yang kedua, selain Anda memberikan ruang, Anda juga jangan cuek, ikut terlibat. Sehingga ketika mereka sukses, Anda pun juga menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kesuksesan mereka. Ya, jangan sampai kesuksesan itu hanya diucapkan oleh tim Anda hanya sebagai sebuah lip service. Berkat dari atasan saya memberikan ruang, sebenarnya itu adalah sebuah kode. Sebenarnya karena atasan mereka tidak ikut campur, tidak terlibat di dalam kesuksesan mereka. Jadi, ikutlah terlibat. Anda mau dapat perhatian kan? Kalau bukan hanya memberikan ruang, tapi Anda ikut terlibat, Anda juga akan terlibat dalam kesuksesan mereka. Ya. Yang ketiga, kalau Anda terlibat dan Anda tidak paham, maka ini yang paling penting, mau belajar. Jadi mau belajar sengaja, saya taruh yang di ketiga. Kenapa? Untuk orang-orang yang lahir pada bulan Maret, mereka yang penting, mereka dapat dulu. Maka mau belajar adalah ketika mereka bisa dapat. Jadi ketika mereka mau ikut terlibat, baru usahakan diri Anda mau untuk belajar. Orang-orang yang lahir pada bulan Maret adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan perhatian. Dan ketika mereka mendapatkan perhatian, terkadang cenderung egois adalah untuk diri mereka sendiri. Maka yang keempat, ya, akui segala sesuatu karena tim Anda. Tim Anda akan mendukung Anda pun juga akan dinilai sebagai seorang leader yang akhirnya mau mengembangkan, memberikan pengasuhan kepada anak buah Anda, kepada tim Anda. Dan inilah yang sangat dipentingkan untuk orang-orang yang lahir pada bulan Maret. Yuk, mari kita lihat yang lahir pada bulan April. Bagaimana lahir pada bulan April? Nah, kalau orang-orang yang lahir pada bulan April, maka akan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini bukan berarti dapat dipercaya oleh atasannya lagi, tetapi bagaimana dapat dipercaya oleh tim mereka. Karena tim mereka juga butuh atasan yang mau dan bisa memberikan kepercayaan bagi mereka dan juga berlaku timbal balik. Kalau atasan mereka percaya, kemudian timnya mereka percaya kepada atasan, Anda akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang sangat-sangat menyenangkan. Kalau kita sebut di dalam suatu teori, ini adalah bagaimana menciptakan healthy environment, ya. Bagaimana menciptakan psikologi keamanan di dalam suatu perusahaan. Bagaimana keamanan itu bukan hanya ikut terlibat, tetapi mereka bisa untuk memberikan namanya masukan, mereka dapat ikut berkontribusi, mereka dapat men-challenge diri mereka sendiri di sana. Ini adalah psikologi keamanan yang paling terbaik. Nah, kepercayaan yang didapatkan dari tim akan melahirkan tim yang tangguh. Jangan pernah Anda meredam seluruh kritikan, seluruh masukan dari seluruh karyawan yang ada hanya untuk ambisi pribadi dan Anda ingin dilihat secara sendiri. Sebagai seorang pemimpin terlihat kediktatorannya, kuasa-kuasanya dia, dan ini yang tidak boleh. Jadi ketika Anda sudah memahami ini semua, gunakan ini sebagai daya dorong Anda. Ketika Anda nanti ke depan menjadi seorang leader dan semakin lama, Anda semakin naik. Anda bukan semakin naik status Anda, promosi Anda juga semakin naik juga level Anda sebagai seorang pemimpin. Sehingga yang awalnya Anda hanya ikut terlibat, akhirnya Anda menjadi seseorang yang menjadi sosok inspirasional. Dan ketika Anda menjadi sosok inspirasional, Anda dapat menciptakan yang dampak yang jauh lebih luas lagi terhadap namanya perusahaan. Dan yang ini akan membawa perusahaan menjadi terbang, menjadi jauh lebih tinggi. Dan ketika Anda sampai kepada level pemimpin yang inspirasional, maka bukan hanya Anda menciptakan suatu sistem di dalam perusahaan, tapi Anda juga menciptakan dan melahirkan para pemimpin-pemimpin baru yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin inspirasional berikutnya. Sehingga perusahaan dapat terus berlanjut walaupun dengan berbeda generasi, walaupun dengan berbeda karakter, berbeda perilaku, tetapi tetap menjadi seorang pemimpin yang inspirasional, memberikan ruang gerak, dan bukan hanya ruang gerak, ikut terlibat di sana, menjadi sosok pemimpin yang dapat dipercaya.
ujian paling utama dari seorang pemimpin yang dapat dipercaya adalah membuktikan diri dia tetap layak untuk dipercaya. Menjadi seseorang yang dipercaya itu bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi melepaskan kepercayaan itu sangat mudah. Jadi ketika Anda sudah tidak dipercaya, maka akan sangat sulit sekali untuk Anda mendapatkan kepercayaan itu sendiri. Karena yang namanya kepercayaan tidak dapat langsung diberikan begitu saja. Harus dibuktikan. Nah, pemirsa, kali ini kita hanya dapat membahas sampai dengan bulan April, maka selalu saksikan Roni Metafisika. Kami akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai supervisor ini yang dapat Anda aplikasikan. Karena program Roni Metafisika ini bukan hanya membahas tentang supervisor, tetapi ada juga keberuntungan, bisnis, keuangan, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.